Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan, dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, pada chapter kali ini kita akan melanjutkan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter kali ini diceritakan di istana surga, ada beberapa bidadari bersama seorang dewa sedang berjalan-jalan di taman bunga milik surgawi. Di sana terlihat tanaman-tanaman yang sangat indah dan sangat unik tentunya. Para bidadari itu pun memberitahu kepada dewa itu kalau mereka berhasil merawat bunga dengan sangat baik. Dan dewa itu pun menanyakan berapa lama mereka sudah mengabdi. Ternyata mereka telah 3 tahun merawat bunga-bunga yang ada di sana. Walaupun sang bidadari menganggap tanaman itu semuanya sempurna, tapi sayangnya dewa itu menganggap tanaman di sana memiliki kecacatan. Dari tadi, dia hanya diam karena dia menyadari kecacatan apa yang dimiliki oleh setiap tanaman-tanaman di sana. Dewa itu adalah Sasin Guanyin. Ya, dia adalah Sasin Guanyin pada saat masih muda. Dia sangat didambakan oleh semua bidadari di surgawi. Dan mendengar Sasin mengatakan itu cacat, para bidadari sangat kaget. Walaupun kecacatannya hanya sedikit, bagi Guanyin tidak ada yang boleh cacat di surgawi. Karena taman Tianting di surgawi itu melambangkan kemegahan dan kekuatan surga. Jadi dia meminta tolong kepada para peri itu untuk melakukan yang terbaik dalam merawat semua tanaman di sana. Itulah pesannya pada mereka, dan akhirnya 2 bidadari itu pun menuruti perintah dari Guanyin. Namun sayangnya tiba-tiba ada dewa lain yang datang bersama dengan anjing besar yang mengejarnya. Dewa itu adalah Gotama. Gotama sangat senang bermain dengan anjing, tapi dia sangat rusuh kawan. Dan melihat itu, Guanyin sangat kesal. Namun sayangnya, Gotama seperti biasa, dia tetap santuy dan nyeleneh. Dia pun menenangkan Guanyin karena sebenarnya dari tadi dia mencari Guanyin. Tapi akhirnya dia menemukan di taman surgawi ini. Gautama pun mengatakan karena mereka berdua sudah menjadi master, jadi selagi Guanyin melatih dirinya dia akan ikut. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke suatu tempat yang sangat unik di surga. Tempat itu adalah kolam penglihatan. Sepanjang jalan ke kolam penglihatan, mereka membicarakan kekacauan para bangsa Asura yang membuat Kaisar Surgawi pusing. Mereka sampai di sana dan bertemu penjaga dari kolam penglihatan itu. Kolam penglihatan itu sangatlah menarik menurut Gautama. Dia pun akhirnya memasuki kolam itu dan itu bukanlah hal yang pertama untuknya. Guanyin pun menanyakan pada Gautama apa Gautama pernah mendengar tentang monyet besar. Dan apakah dia tahu kebenaran tentang monyet itu. Tapi Gautama tidak tahu karena dia baru bertemu monyet raksasa Sun Wukong itu hanya sekali. Akhirnya Gautama pun akan mencari tahu di kolam penglihatan ini. Dia pun menyelam ke kolam dan ditinggal oleh Guanyin yang berpesan kepada penjaga untuk menjaga Gautama hati-hati. Setelah Gautama masuk ke kolam itu, dia pun melihat banyak gelembung yang ada di sana. Di dalam kolam penglihatan itu, mereka bisa melihat apa yang terjadi di seluruh alam semesta. Di sana, 5 indera akan terbuka secara sempurna. Dia pun melihat gelembung-gelembung milik monyet batu dan tidak disangka ternyata Wukong sudah bereinkarnasi dan Gautama baru tahu itu. Seluruh pengalaman yang pernah dia lalui muncul di dalam gelembung-gelembung yang dilihat oleh Gautama. Ingatan itu pun tersimpan rapi dan akhirnya dia menemukan ingatan di mana Wukong bertemu Gautama. Tapi saat Gautama ingin menyentuhnya,
Gelembung itu pun akhirnya mencar dan menjadi satu lagi. Dan itu pun membuat Gautama sangat kaget. Karena semua gelembung itu menjadi satu, dan apakah ini semua adalah memori dari reinkarnasi sang Raja Monyet Batu itu. Tapi tiba-tiba dari kumpulan gelembung itu dia pun melihat monyet batu yang dia cari. Akhirnya Gautama melihat keadaan Sun Wukong pada saat ini yang dihajar oleh Buddha tua alis kuning. Di sana Wukong tidak berdaya akibat pukulan sang Buddha tua. Wukong pun ingin sekali bangkit dengan susah payahnya, namun tetap saja keadaannya tidaklah baik-baik saja. Buddha tua itu pun sangat suka melihatnya karena saat ini Wukong patah semangat. Tapi cukup dia akui karena Sun Wukong memiliki semangat yang sangat luar biasa. Dia tidak sabar untuk memakan Wukong kali ini. Wukong pun mencoba untuk tetap berdiri dan sang putri monyet putih pun melihat keadaan Sun Wukong. Setelah dia melihat keadaan Sun Wukong, dia pun jadi teringat masa-masa sebelum peperangan dimulai. Pada saat itu, mereka semua berhasil mengumpulkan semua kera yang ada di pegunungan kera terbang, dan dia pun menanyakan apa rencana dari Sun Wukong. Ternyata, Wukong juga belum paham. Emang bener-bener nih monyet ya, emang monyet. Dan dia pun berkata, sebenarnya Tong Am dan Akajiri adalah masalah terbesar ya. Selama mereka belum bisa mengalahkan mereka berdua, mereka tidak akan bisa menang. Biarkanlah Wukong yang akan mengalahkan Akajiri dan Tong Am. Wukong hanya berpesan waktu dia bertarung dengan Akajiri dulu, dia menyadari bahwa ketika dia disorak dan didukung oleh semua yang ada di sekitarnya, dia semakin kuat. Dan itu bukan karena dia narsistik atau gimana, tetapi lebih ke energi kekuatan yang kian membara. Jadi dia mungkin akan melawan musuh yang lebih kuat daripada Akajiri. Tapi para monyet harus terus mendukungnya. Bahkan jika dia sudah hampir kalah, mereka harus tetap mendukung Wukong. Dia pasti akan kembali bangkit dan memenangkan pertarungan. Mengingat itu semua, Putri Kera Putih pun langsung meminta semua yang ada di sana untuk menyemangati Sun Wukong. Dalam serentak, semua monyet yang ada di pegunungan kera terbang pun menyemangati rajanya. Mereka terus menyuraki Raja Monyet Batu itu untuk memenangkan pertarungan. Bahkan kali ini, Akajiri dan Tong Am pun yang tidak bisa berbicara sekalipun terus menyemangati Sun Wukong di dalam hatinya. Dan itu adalah sungguh pemandangan yang aneh. Karena semua monyet batu di pegunungan ini, mereka semua mendukung Sun Wukong. Dan perlahan, tubuh Sun Wukong pun mengeluarkan asap kawan. Luka-lukanya sembuh dan pulih dengan sangat cepat. Itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Wukong yang menyadari itu semua, dia pun tidak mau mengecewakan para pendukungnya. Dia tidak boleh begini karena ini sungguh memalukan. Sedangkan Buddha tua alis kuning sangat kagum lagi kepada Wukong karena dia tidak mau mati. Semangatnya juga sudah mulai bangkit kembali. Tapi sekarang tidak ada kesempatan lagi. Dan dalam seketika Buddha tua alis kuning pun memukul Sun Wukong dan jebret. Wukong pun dengan sangat ajaib menahan pukulan itu dan berkata kalau mau bertarung dia harus menunggu kekuatan Sun Wukong kembali pulih karena itu baru pertarungan yang sangat adil. Dengan cepat, Wukong pun membangkitkan dan membakar tangkinya untuk mengembalikan jiwa keranya. Dengan seketika, tangki pembakaran jiwa itu pun terbakar secara maksimal. Dan Wukong akhirnya mengeluarkan energi yang sangat luar biasa dan cepat. Wukong pun menunjukkan
jiwa kera raksasanya. Bahkan kali ini tidak ada lagi hambatan di tungku jiwa iblisnya yang semakin membara. Jika begini, maka dia dapat bisa menyelesaikan pertarungan dalam satu kali serangan. Dan kali ini juga, dia bukanlah hanya seekor monyet batu buas yang memiliki jiwa kera, tapi dia merupakan perwakilan dan pelindung semua monyet. Itulah kekuatan sejatinya. Wukong pun langsung melesat dengan cepat dan menghantam Buddha tua alis kuning. Tanpa diduga, pukulan itu sangatlah kuat, bahkan Buddha tua juga tidak menyangka kekuatan yang sangat besar itu. Dia ingin sekali menangkap Wukong, tapi sayangnya Wukong kali ini sangatlah lincah. Dia tidak bisa menangkap Wukong, dan Wukong terus memukulinya dengan membabi buta. Bahkan di pukulan terakhir Sun Wukong, Buddha tua pun terpental dan terjatuh ke tanah. Dia pun sangat marah dan berkata kepada Wukong, apakah Wukong sangat takut jika tertangkap oleh dirinya? Tapi Wukong juga lupa kalau dia adalah katak bulan yang sudah hidup 1000 tahun. Jadi, secepat apapun seekor lalat pasti akan tertangkap olehnya. Dia pun mengeluarkan lidah kataknya untuk menangkap Sun Wukong. Dan benar saja, Wukong tertangkap oleh lidah itu. Wukong berusaha untuk keluar dari lidah itu, tapi sayangnya itu adalah hal yang sia-sia. Kekuatan lidah kataknya sangatlah luar biasa dan perlahan dia ingin menelan Sun Wukong hidup-hidup lagi kali ini. Dia pun tertawa sangat bahagia dan dia hampir saja memakan Sun Wukong. Tapi untungnya Wukong menahannya dan memegang kedua gigi yang ada di mulut Buddha tua alis kuning. Dengan usaha Sun Wukong itu, Buddha tua tetap saja meremehkan Sun Wukong karena menurutnya apapun usahanya itu percuma saja. Sudah takdirnya untuk dimakan olehnya, tapi tiba-tiba tanpa diduga ada tongkat yang datang ke arah Sun Wukong, dan tongkat itu adalah tongkat emas Ruyi milik Sun Wukong. Dan siapakah yang melempar tongkat itu dan dari manakah asalnya? Kita saksikan di video selanjutnya ya kawan. Dan kita lihat pertarungan sadis selanjutnya. Terima kasih sudah menonton di Melodi Cerita sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Serta sampai jumpa.